ketika kita berbicara Panji Gumilang itu ada dua masalah kan? Ada masalah Panji Gumilang, ada masalah Al Zaitun sebagai pondok pesantren. Ini harus dipisahkan. Jangan lupa Kartosoewirjo itu dihukum bukan karena NII-nya, tapi karena dia memberontak. Sekarang banyak orang belajar intelijen, tapi tidak tahu hakikat intelijen itu apa. Yang kayak ini dia begini-begini ini. Kita bagaimana merubah logika berpikir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, apa kabar Anda? Kita bersama-sama lagi tentu saja di Bravo Iwan. Saya Ahmad Sudirwan. Kali ini dengan tamu yang sungguh merupakan sebuah kehormatan untuk didatangi oleh beliau, yaitu siapa lagi kalau bukan Pak Soleman Beponto. Pak, apa kabar Pak? Pak Soleman Beponto adalah laksamana muda purnawirawan yang memimpin BAIS, Badan Intelijen Strategis, sejak tahun 2011 sampai 2013 ya Pak ya. Ada waktu ngobrol-ngobrol ya Pak ya tentang isu yang sedang hangat ini Pak. Tentu saja bersama saya ada Kang Karna Adibrata. Siapa lagi kalau bukan the founder of Bravos Radio Indonesia. Tukang solder. Kang Solder. Saya tetap Kang Bandrek Kang. Ya. Langsung kita ke Pak Ponto ya Kang ya. Ya silahkan. Pak Ponto, yang masih hangat sekarang dan masih ditunggu-tunggu oleh publik Indonesia adalah kelanjutan follow up dari kasus kontroversi yang timbul di Al Zaitun oleh pendirinya, Pak, yaitu menamakan dirinya Syekh Panji Gumilang dan sudah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Namun apa yang menjadi harapan masyarakat pada umumnya, ini kita baca dari berbagai media, Pak, bahwa polisi sudah menyatakan tahapan naik ke penyidikan untuk kasus pidana nih, Pak. Tetapi masyarakat mengatakan kok belum ada penetapan tersangka dalam hal ini. Sementara kan banyak pendapat yang berseliweran lah begitu. Ya. Tentu sebagai orang yang pernah aktif di intelijen, kita tahu bahwa Pak Ponto sudah berbicara di beberapa media tentang hal ini. Sebenarnya apakah bisa dipastikan pihak kepolisian akan mendapatkan alasan kuat untuk menyatakan bahwa Panji Gumilang memang melakukan pelanggaran pidana, Pak? Nah, oke. Berbicara Panji Gumilang tentunya memang tidak terlepas dari NII ya. Jadi Al Zaitun ini dulu beberapa anggotanya kan ditangkap oleh Pak Susno Juwaji waktu itu kan. Iya, betul. Bahwa mereka tersangkut dengan NII. Itu tahun 99 kalau nggak salah Pak. Setelah reformasi itu Pak? Pak Susno ya. Iya. Setelah itu beberapa orangnya itu memang kita tahu ada yang masuk di dalam Al Zaitun. Makanya waktu saya itu 2012, saya bikin laporan bahwa Al Zaitun ini patut diamati terus-menerus karena ada beberapa anggotanya yang masuk yang terkait dengan NII yang ada di sana. Itu temuan BAIS Pak waktu itu? Ya, dari BAIS. Kami BAIS temuan, sebenarnya bukan temuan kita kan selalu mengikuti dari yang mana dulu kan? Iya. Yang terakhir dari yang paling dekat kan dengan tangkapannya Pak Susno waktu itu. Paling dekat. Ya. Itu yang kita ikuti. Nah dari situ tapi saat itu dari Menteri Agama mengkonfirmasi itu tidak ada masalah di sana karena di sana itu pondok pesantren. Padahal informasi dari BAIS, laporan itu sudah jelas Pak ya, ada beberapa individu atau personilnya di Al Zaitun saat itu dalam pandangan BAIS kait dengan NII. Ya. Itu cukup banyak Pak jumlahnya orangnya, kira-kira aja Pak. Ya kita tidak lihat banyak, kalau kita kan tidak lihat banyak orang, satu dua orang aja kita sudah bilang itu ada terindikasi. Namun dari ketika Menteri Agama bilang tidak ada itu, ya kita tidak bisa memaksakan. Karena ini kan sangat sensitif, ini berperang dengan pondok pesantren kan. Jadi ya sudah terdiam, sudah tidak ada lagi. Itu kira-kira tahun antara 2011 2013 ya Pak? Ya, 2012 ya. 2012 pada saat itu. Ya. Pak Ponto ingat sekali. Ya, karena 2013 sudah tidak terlalu, 2012 lah. Iya. Jadi yang terdekat dasar dari BAIS itu adalah berdasarkan yang ditemukan oleh Polri dan ditangkap oleh Pak Perwira Polisi itu Pak Susno Juwaji. Ya, diikuti. Jadi indikasi memang kuat sekali Pak waktu itu. Iya, indikasinya seperti itu bahwa ada mereka masuk ke lembaga itu, Pak. Masuk ke dalam Al Zaitun.
Itu, Nah, itu. gini Pak, laporan dari kita dengar ya Kang, ya, dari mantan NII, yaitu Ken Setiawan. Kita interview waktu itu, dan dia mengatakan bahwa dia dalam laporannya ke pihak kepolisian juga menyampaikan bukti-bukti, antaranya terkait dengan memang betul-betul menurut Ken Setiawan sekali lagi nih Pak, banyak yang memang yang dia katakan NII itu berada di sana, gitu menurut Ken Setiawan Pak. Memang yang kan malam itu saya juga dengan Pak Susno itu juga sama, dua orang itu memperlihatkan ini loh pelajaran yang diberikan dari Pak Panji Gumilang kepada mereka. Nah tentunya dengan adanya ini, ketika kita berbicara Panji Gumilang itu ada dua masalah kan. Ada masalah Panji Gumilang, ada masalah Al Zaitun sebagai pondok pesantren. Ini harus dipisahkan. Karena jangan sampai nanti gara-gara Panji Gumilang ini pesantrennya, sekolahnya hancur lebur semua. Ini berapa banyak manusia di dalam? Iya. Ini kan Pesantren besar ya kan? Ini kan pesantren besar. Jadi harus hati-hati. Nah itulah sebabnya sekarang ketika menyidik ke Panji Gumilang, tentunya ada beberapa hal di sana yang dicari. Itu kan apakah di sana betul ada calon perbuatan makar dengan NI-nya, lalu apakah ada pidananya karena dibilang mereka diperintahkan untuk cari uang dengan merampok, lalu apakah ada di sana pelajaran agama yang menyimpang ya, sehingga dibilang ada pelecehan agama. Nah ini semua harus dicari, faktanya seperti apa, buktinya seperti apa, lalu nanti dikelopkan dengan pasal mana dalam pidananya, dari ITE-nya. Ini yang mana? Ya, saya setuju apa yang katakan Pak Laksamana. Dan sebenarnya kalau kita lihat di medsos, komentar-komentarnya itu, ini kan masih ada pro kontra nih. Ada sebagian menyalahkan Panji Gumilang. Ada sebagian juga membantu. Itu yang kita baca dan kita dengar. Kita dengar dan kita baca. Dan itu itu menandakan ketidaktahuan fakta sebenarnya apa yang terjadi, gitu kan. Nah, kalau saya lihat fakta sebenarnya itu sebenarnya harus diungkap dulu. Apa sih NI itu? Akarnya dari mana NI itu? Dan dari mana kita tahu dia akan berbuat makar? Lalu mereka hanya tahu, ada yang pernah menanyakan begini, NI KW 9 itu apa? KW 1-nya seperti apa? Nah itu kan artinya nggak mengerti. Dipikirnya KW itu kualitas. Nah, kita komandemen wilayah. Nah kenapa kalau fokusnya ke 9? 1 sampai 8-nya itu di mana? Nah mungkin dalam ini Pak Laksamana bisa memberikan pencerahan kepada kita dan masyarakat umum juga. Medsos ini kan kadang-kadang sulit untuk supaya publik tidak tersesat gitu, tidak tersesatkan. Apa yang bisa diungkap terkait dengan pertanyaan Kang Kara tadi, Laksamana? Jadi ini kan tidak lepas dari zaman dulu Pak Kartosuwiryo kan yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Yang ini diteruskan sampai itu yang dianggap diteruskan oleh Panji Gumilang kan. Nah kompartemen 9 itu wilayah, sebenarnya itu wilayah sini itu wilayah 9, wilayah Jawa Barat ini. 9. Nah apa yang ingin dilakukan ya, dia ingin membuat negara sendiri kan. Jadi dia negara, ada gubernurnya, ada camatnya, ada semuanya, negara di dalam negara dengan dasarnya Islam. Nah inilah pemikiran, sebenarnya yang ada sekarang kan pemikiran untuk melanjutkan pemikiran yang dulu ada di Kartosuwiryo. Betul. Dilanjutkan sampai sekarang. Nah masalahnya kalau pemikiran ini diimplementasikan, maka judulnya berubah menjadi makar kan? Iya betul. Dia menggulingkan pemerintah yang sah. Nah sekarang ini ya makanya judul kita kan indikasi. Indikasi. Ya kan terindikasi ingin membangun kembali NII dengan apa? Dengan menyiapkan, mengajar, menyatakan, membagi ini wilayah 9, ini kepalanya, ini siapa kan sudah ada di situ. Nah inilah yang nanti apakah ini nanti dianggap sudah diimplementasikan ataukah baru sekedar pemikiran. Ini harus dibedakan. Kalau baru sekedar pemikiran belum diimplementasikan, tidak ada orang bisa menghukum pemikiran orang kan. Oke, itu penting gitu. Nah, ya. Tapi kalau itu sudah diimplementasikan,
Nah, itu lain masalah, itu langsung kena pasal makar. Tapi kalau mulai baru berpikir, baru direncanakan, itu baru terindikasi judulnya. Inilah yang harus hati-hati. Itu barangkali membuat Ya, pihak kepolisian dalam hal ini cukup berhati-hati Iya, betul. sehingga terkesan lama begitu. iya betul. Karena antara pemikiran dengan implementasi itu betul-betul harus dilihat. Apakah pelajaran-pelajaran yang sudah dibikin itu bisa dianggap bahwa itu sudah diimplementasikan atau baru sekedar wacana intern mereka? Ya. Ini yang harus diteliti dengan dalam. Kalau sudah disimpulkan, oh ya dia sudah membangun atau dia sudah mengimplementasikan, ingin merencanakan membangun sebuah negara. Nah, mari kita lihat negara itu apa sih? Ada wilayah, ada pemerintah, ya kan? Ada wilayah, ada pemerintah, Ada kedaulatan. ya, Ada rakyat. ada rakyatnya. Nah, Masyarakat, rakyatnya ya. mana, wilayahnya mana, pemerintahnya siapa? Betul, Iya. betul. Apakah sudah ada itu? Ya. Kalau itu sudah ada, baru bisa terpenuhi bahwa dia sudah mengimplementasikan, dia sudah mempublikasikan. Nah, Ya. kalau itu belum ada, tentunya ini namanya masih di dalam wacana kan, Betul. si wacana. Ya, ya. Itulah sebabnya kalau wacana begitu masih di dalam pemikiran, itu di dalam radar intelijen. Ya. Karena kan kita melihat terus sampai kapan dia akan muncul menjadi diimplementasikan kan. Makanya kita kasih tahu, kita indikasikan dan kita warningkan. Ya. Itu yang Pak Sulaiman Ponto laksana saat menjabat Ya. sebagai Kepala BAIS dulu di tahun 2012 sudah menyampaikan laporan Kita atas warningkan, indikasi-indikasi kan, tadi. ini ada pelajaran. Ya seperti Sebagai yang warning. perempuan itu bilang kan dia Iya. diajari ini, Iya, diajari iya. ini. Itu kan indikasi. Betul. Nah, itu yang kita warningkan, ada seperti ini. Nah, sekarang apakah itu akan bisa dijadikan bukti bahwa mereka sudah membangun negara Islam Indonesia? Nah, ini polisi Nah, punya. Kalau kita kaitkan ini Domainnya begini, polisi. Iya, kan itu. gimana Pak Ponto? Kalau kita kaitkan begini, NI itu kan didasari atas pemikiran Skarmaji Kartosuwiryo. Iya. Nah, kemudian jadilah mereka gerombolan, dan itu kan diberantas oleh pemerintah. Itu sudah niat makar. Ya saat itu memang dia sudah berontak. Dia kan Betul, sudah memberontak betul. kepada Betul. pemerintah Sudah angkat yang senjata, sah. sudah angkat Dia senjata. sudah angkat senjata, dia sudah mengimplementasikan, ingin Betul, mengimplementasikan betul. negara Islam Indonesia. Nah, kemudian yang akhirnya ditangkap dan dihukum mati, Dieksekusi. Kartosuwiryo, Ya, dieksekusi. Nah, itu kan sudah bukan indikasi lagi pada saat itu. Saat itu bukan indikasi, Indikasi. sudah eksekusi sudah Nah, dia. kalau sisa-sisa pemikiran sekarang itu akan diimplementasikan lagi, sebetulnya nggak usah menunggu lagi indikasi kan. Nah, itu Kalau kita itu kaitkan tergantung hukum masalahnya. Aturan kita apa yang diatur. Kita tidak bisa langsung baru orang mengajar Iya, iya. dicatat sudah dibilang oh itu sudah ini hukum. Kan tidak bisa begitu. Kalau misalnya dalam hukum dikatakan ini ada novum. Nah, novum baru nih, itu kan ini memang Novumnya sebenarnya- itu apa bentuknya? Kalau dalam pelajaran masih berpikir, kan kebebasan berpikir itu tidak ada yang bisa menghukum orang berpikir. ya. Baru dia kasih tahu, tidak ada larangan tertulis bahwa dia tidak boleh belajar itu. Kecuali yang ada kan belajar komunis, belajar itu kan yang tidak boleh yang karena menarik. itu ada di TAP MPR. Tapi belajar NI kan nggak ada. Jadi Kang Karna, Ya, Pak Ponto sulitnya- dinyatakan sendiri bahkan oleh pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam penyidikan mereka atau penyelidikan mereka ke sana baik dengan berbagai cara secara terang-terang maupun secara sembunyi-sembunyi yang kita dapatkan dari Pak Dr. Aminuddin Yakub MA Ya. dari MUI bahwa ternyata memang Pak dalam sepanjang menyangkut kurikulum di Al Zaitun itu tidak ada Pak. Iya. Em, Itu dia. tidak ditemukan Ya. tentang NII sama Ya. sekali tidak ada sepanjang itu menyangkut Al Zaitun pengajaran proses belajar mengajar di sana tidak ada. Dan itu termasuk kepada salah satu santri angkatan kedua kita tanyakan. Iya kita tanyakan Ya. juga Pak. Kita Dia tanyakan mengaku juga. selama dia belajar atau sebagai santri di Al Zaitun selama 6 tahun tidak pernah sama sekali bersinggungan Ya. dengan pemikiran NI. Ya. Ini pengakuan santri, mantan santri, Pak. Begitu pula sekali lagi dari pihak MUI. Sekarang pertanyaannya, laporan-laporan yang masuk antara lain oleh
Ken Setiawan dari NI Crisis Center itu menyatakan bukti-bukti itu yang dilaporkan ke Barreskrim, bukan ke Pak Polri. Berarti sejauh ini buktinya belum kuat begitu, Pak? Itulah bilang bukti yang disampaikan itu baru sampai bukti pemikiran. Belum sampai ke implementasi. Kalaupun diimplementasikan itu adalah tindakan kriminal. Minta mencari uang dengan Misalnya bahwa hak orang itu sah kita ambil. betul. Bahwa kita melaksanakan Sebetulnya perbuatan melanggar hukum kan? sebenarnya itu Betul. kriminal jadinya. pidana yang dilakukan. Jadi yang lebih bisa coba digali adalah dugaan pidananya. Jadi begitu, Pak. pidananya walau apapun pemicunya, keluarannya pidana. Iya kan? Tidak bisa itu dijadikan novum. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena tidak ada pidananya. NI itu tidak ada pidananya. Enggak, soalnya NI kan dari awal Kartosuwiryo kan sudah jalan. Jangan lupa Kartosuwiryo itu dihukum bukan karena NII-nya, tapi karena dia memberontak. Kan itu aja. Kenapa dia memberontak? Karena ingin mendirikan NII. Iya. Iya kan, sehingga dia memberontak, dia melaksanakan makar. Itu dia dihukum. Tapi ketika dia masih berpikir, dia belum itu temannya intelijen untuk mempengaruhi, jangan mikir itu loh. Kan gitu. Jadi kalau itulah gunanya intelligence, itulah Sebentar, kenapa Pak. kita Sebentar, awasi. saya argue, Pak. Kalau tadi Pak Ponto menyatakan itulah teman intelijen untuk diajak berpikir. Iya. Apakah itu tidak bisa juga ditafsirkan sebagai pembiaran? Nah, Laksamana. nggak bisa. Namanya siapa yang mau melawan orang berpikir? Kan berpikir itu hak asasi manusia yang tidak bisa dilarang. Makanya adanya intelijen. Kita bertempur dengan pikiran. Pengaruh mempengaruhi. Siapa yang akan terpengaruh? Itulah intelijen. Itu ujiannya di sana ya. Itulah intelijen di situ. Makanya diuji. kalau di sana kita lihat ada orang intelijen datang, ya langsung jangan dibilang, "Oh, dia yang mendukung." Tidak. Ini sedang kita bertempur dalam pikiran, bagaimana kita bertempur dalam. Kan begitu. Itu. Jadi ini Itulah intelijen. kita bicaranya pada level sekali lagi mengulangi kalimat redaksi dari Pak Laksamana Ponto adalah pertempuran intelijen ini kan. Pertempuran intelijen. Dia bilang saya bikin NII, saya bilang tidak, saya bikin NRI, Negara Republik Indonesia. Dia negara Islam Indonesia. Oke, mari kita adu. Tapi ketika diangkat senjata lah, kau makar. Bicara hukum sekarang kan. Nah, kita bilang bicara hukum, kan itu. Karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum. Tapi beda kalau kita berbicara komunis, bicara Pancasila, ya kita kena karena ada TAP MPR yang melarang. Ya kan itu melarang penyebaran, pembelajaran, komunisme kan itu ada. Tapi masalah ini kan tidak ada. Ini harus clear nih, Itu. Kang. Boleh Ya. Kang? Sehingga disitulah Kita nggak perang ngerti masalah itu ya. Jadi Tentang penyebaran atau diseminasi paham atau ajaran komunisme itu jelas Ada aturannya. Ada TAP MPR. Iya. Itu kan salah satu katakanlah puncaknya hukum kan gitu. Betul. Dari situ baru turun Dari undang-undang. undang kan dasar gitu. TAP MPR, baru undang-undang. dasar, TAP di bawahnya MPR, TAP MPR, undang-undang. baru undang-undang. Nah, terkait dengan penanganan komunisme itu Komunisme, pada Leninisme landasannya itu TAP ada, MPR. dilarang Jadi, di TAP MPR. jelas-jelas itu harus segera Jadi ditindak. ketika belajar itu langsung dihukum boleh. Ada landasannya. Berbeda dengan pandangan yang Tapi terkait NI ini. selama dia hanya berpikir, Karena NI terkait NI tidak ada TAP MPR-nya, ada. tidak ada undang-undang, tidak ada hukum Nggak ada. yang. temannya intelijen untuk menemani dia berpikir itu. Nah, ini yang harus dipahami juga bahwa ini teman intelijen dalam kerangka Lah berpikir. kan berpikir beda. Ketika kita beda berpikir itu beda pandangan itu kawan berpikir. Ini menarik. Jadi begitu cara Ketika kita pikir. berbeda pandangan itu kawan berpikir, dia NII, saya NRI. Ayo mari kita beradu mana yang baik. Konsep mana Ya yang konsep mana? Sepanjang yang baik. itu masih di dalam alam pikiran, dia bebas saja. Jadi jangan lihat kalau nanti satu saat saya berhadapan dengan Panji Gumilang terus dibilang kita membantu dia. Ya enggak. Beda pandangan itu kawan berpikir. Disitulah medan pertempuran intelijen. Itu. Ketika salah satu sudah mengangkat senjata, kau makar. Kan itu.
dia kena Itu hukum, saja. Ya, kena pidana Iya. dalam hal itu. Nah, kembali ke Iya. penyidikan atau ke penyelidikan. Sekarang polisi menyatakan telah tahap penyidikan terkait dengan Panji Gumilang. Kita belum tahu, dan kata yang kita dengar terakhir dari pihak Barreskrim akan ya pada waktunya gitu. Ya. Beberapa hari yang lalu juga Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit juga sudah menyatakan ya pada waktunya akan disampaikan oleh pihak Polri, Kang, mengenai perkembangan ini. Sementara publik kan terus bertanya-tanya. Di sisi lain tadi juga kan media kita begitu terbuka sekarang, Laksmana, medsos apalagi. Jadi ketidaksabaran juga kan dari publik betul. ini. Jadi harus bersikap bagaimana nih? Apakah sudah dalam pandangan Laksamana, apakah sudah benar sikap dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini sepanjang berdasarkan atau dalam koridor hukum? Ya sudah, saya kira sudah benar. Mereka harus hati-hati dalam hal ini. Bagaimana dia mencari apa sih pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Apakah ada pidana? Apakah pidananya itu berupa perintah untuk merampok? Apakah di situ ada pelecehan agama? Apakah ada seperti yang lain-lain? Itu apa yang disampaikan itu harus dibuktikan dengan bukti permulaan yang sah. Baru itu bisa dibawa, karena kalau tidak disampaikan percuma juga, akan mentah di pengadilan. Ya, batal demi hukum. Batal demi hukum. Ya kan? Minimal untuk satu dakwaan Itu ada dua. polisi butuh dua alat bukti. Dua alat bukti yang sah dulu. Nah, ini tantangan bagi para penyidik untuk membuktikan itu. Bagaimana? Nah, ini kita mensinkronkan juga dengan orang-orang yang kayak kemarin saya ketemu itu. Oh, ini pelajarannya, tak lihat. Oh iya, ini pelajarannya betul ada. Kan ini kan baru sebangsa pelajaran. Sekali lagi dalam Kalau itu kalimat sudah Pak Ponto, diimplementasikan, itu baru tahap pemikiran. Dia baru berpikir dia baru. Nah, disitulah intelijen bermain. Dia berpikir mau begitu, kita ya jangan gini, nanti ada ini, ada itu. Nah, kan begitu. Sambil kita kasih tahu ke belakang, dia sudah berpikir begini, coba lihat apa. Kan begitu kan, kan permainan itu game itu. Jadi ketika Itu. ada katakanlah individu atau pihak dari intelijen yang berada di sana atau bertemu dengan pihak-pihak yang berada di Al Zaitun, Ya. termasuk Panji Gumilang, tidak boleh serta-merta Oh iya, dikaitkan dengan bahwa dia mendukung. Belum tentu. Oh, ya. Dia aja sedang berpikir bagaimana kita meniadakan cara berpikirnya itu kan. Udahlah, nggak usah mikir itu, ini aja. Kamu mikir itu kenapa? Apa untungnya? Pas kita aja ngomong aja kan. Sampai kapan? Ya sampai bosan sendiri ngomong kan. Yang penting kan apa tujuannya? Implementasi tidak jalan kan. Ketika kita ngomong sampai mereka implementasikan iya kan? pemikiran-pemikiran Ya. mereka itu, yaitu untuk makar tadi. Ya. Jadi apa yang kita hilangkan? Ketika kita tidak bisa menghilangkan dia berbuat, ya kita hilangkan niatnya dia kan. Dengan apa? Ya mari kita aja ngomong. Nah, kalau misalnya dia memang ingin meniatkan seperti tadi itu, yang kita anggap negara Islam Indonesia, dengan caranya yang dia pakai. Ini kan kesulitannya begitu, tindakannya kan belum ada. Iya. Ya, tindakannya. Artinya kan masih di dalam pikiran. Betul. Tapi dengan tindakan dia untuk supaya bisa terimplementasikan, itu bisa nggak dikatakan indikasi? Nah, tinggal dilihat apa tinggal buktinya tindakannya untuk mewujudkan itu apa misalkan. Untuk mewujudkan itu dia butuh uang. Nah, itu maksud saya. Nah, uangnya kan dia dapat bagaimana caranya? Kalau dia dapat dengan merampok, judulnya dia merampok. Bukan karena NII. Ya misalnya kan dia makanya itu saya bilang hati-hati kita memberi judul. Oke, saya berpikir NII. Saya butuh uang. Ketika dilakukan dengan cara apa? Merampok. Yang dihukum karena dia merampok. Bukan karena penyebabnya. Nah, itu. Apalagi dia bilang mau apa? Dia bikin sekolah supaya dapat uang masuk. ya Lah kalau bikin sekolah dapat uang masuk sah-sah saja kan? ya atau dia Kan gimana? meminta banyak dari kontributor untuk menyetor. Ya kalau selama orang yang kasih juga itu rela, salahnya di mana? Kalau ada yang tidak rela, Ya kalau tidak rela tidak diberi, dia marah, dipukulin,
Lain lagi kan pidana pemukulan. Wah, susah juga. Susah juga ya. Wah. Iya, betul. Itulah bilang, makanya disitulah butuhnya intelijen itu. Kita harus sabar, menemani dia berpikir, menemani dia bercerita. Atau biarkan aja dia bertindak baru Lah, misalnya iya gini, bisa saja. Itu pilihan. Kita Iya. mau biarkan tunggu bertindak. dia bertindak, atau kita temani dia berpikir supaya dia untuk pada saat tertentu dia melupakan logika berpikirannya. Ngerti itu. sekarang Kan saya. itu. Ini jalan berpikirnya intelijen. Itulah intelijen. Ngerti. Bisa Kita saya temani dia. Iya. Saya bisa bayangkan Kang Karna Iya kan? sudut pandang Gimana? intelijen cara berpikir. Iya, ngerti saya. Iya. Cara bertindak intelijen seperti ini berarti sangat dibutuhkan kesabaran ya. Oh ya memang harus sabar. Kita tidak bekerja dalam waktu, ada time frame enggak. Ya sampai kapan? Ya dibatasi sampai dia time bosan. frame, tidak ada timeline-nya. Ya, nggak harus ada. selesai dalam waktu 2 tahun ini. Tidak bisa kita paksakan seperti itu. Kita boleh menentukan, tetapi kita tidak bisa memaksakan harus begini. Karena kita harus melihat seberapa orang ini sudah cukupkah dia berubah atau tidak. Kalau dia tidak pernah berubah, gimana? Ya udah kita temanin aja. Yang penting jangan sampai dia berbuat oke sekarang berbuat tangkap. Nah, Kan itu atau aja. ketiga, biarin dia berjalan seperti itu misalnya nih kan. Dan kenakan pasal yang lain dari Pasal itu. yang ada. Pasal yang lain dari itu kena dia tuh. Disekaplah dia 10 tahun, 20 tahun. Berhenti kan dia untuk Makanya itulah bila yang diajarin itu apa kan selama NII itu hanya disebut NII dan perbuatannya itu tidak ada pidananya, tidak ada, itu tidak bisa. sah-sah saja. Sah-sah saja. Saya lihat laporan, iya betul dia laporan dia bilang begini. Tapi apakah diimplementasikan cari uang dengan cara rampok? Diimplementasikan tidak rampok itu. Kapan dilaksanakan? Nah itu bisa. Jadi baru bisa ada proses hukum pidana maksud saya Ya. hanya apabila memang cukup kuat dugaan atau indikasi dugaan, perbuatan bukti sudah. Jadi bahkan Ya, bukti bukti perbuatan awal pidana, itu sudah bukti ada. awal Ya. perbuatan pidana itu. Ya, betul. Baru bisa dia dijerat dengan pasal yang Ya pasal terkait berapa? dengan tindak pidana Ya. yang dimaksud. Iya. Betul. Jadi kebayang sulit bagi kepolisian kan saat ini kan. Laporan sih banyak Iya, tapi kalau Silakan buktinya- laporan banyak. Iya. Ya kalau begitu kan ada banyak kan mantan NII yang ditangkap. Iya. Betul. Mantan NII yang ditangkap. Tapi kan Atau yang tidak telah sadar atau yang telah sadar banyak kan Iya, seperti Ken Ken tadi Setiawan itu sendiri, kan ya. salah satu NII. Tapi dia ini kenapa tidak mengarah ke pucuk pimpinannya? Itu yang saya heran. Gini, ke pucuk pimpinan kan lagi-lagi kan berpikir aja, dia yang ngajar harus begini, harus begitu, kan berpikir doang. Oh, diimplementasikan lain. Iya lain. Oke. Kalau hanya berpikir aja kan NATO, no action talk only. Kalau hanya no action talk only ya talking ujungnya. Kan aja gitu aja. Nah supaya dia talking maka niatnya nggak ada. Itulah intelijen itu nemenin dia gimana supaya dia paling tidak diturunkan ke bawah lah pemikirannya itu kan gitu. Kita temanin. Nah, kembali lagi ke hasil penyelidikan pada saat Laksamana jadi Kabais pada saat itu, apa saja yang disampaikan kepada Menteri Agama itu. Menteri Agama? Iya, menterinya saya sama seperti yang kasih tahu perempuan loh, dia diajar ini mereka ini. Oh enggak, mereka belajar agama ya udah selesai. Nanti kita ngotot kan salah lagi. Jadi hanya sampai pada tahap pemikiran saja. Iya, yang seperti yang disampaikan itu, tulisan catatan Jadi tidak ada laporan saat itu ketika Pak Ponto menjabat sebagai Kepala Bais, tidak ada laporan yang sifatnya pidana. Gak ada, belum. Karena pidananya kan barusan dilakukan sama Pak Susno kan, yang sudah ditemukan langsung. Gak tahu apa ya Pak, yang didapat sama beliau itu. Waktu kita belum. Ya baru tulisan-tulisan itu. Ini ada tulisan mengajar ini tentang ini. Ada ini. Pak, ini ada mengajar ini loh. Bagaimana mendirikan negara Islam Indonesia. Enggak, itu bagaimana tentang beragama. Ya udah selesai. Saya sekali lagi bisa membayangkan Kang Karna saat ini Bareskrim sedang para penyidik maksud saya di sana sedang
Betul-betul putar berkutat, otak. putar otak, Ya. bekerja keras untuk mendapatkan dua alat bukti, Yes, dua alat bukti awal, gitu Ya. Laksamana, betul. untuk satu dugaan Apa pidananya pidana yang saja. dilanggar itu harus supaya jelas. pasalnya Iya. supaya itu Apakah jelas, kemudian pencucian pasalnya juga uang, benar. Apakah kriminal murni, pembunuhan atau apa, itu harus jelas. Memang termasuk tidak gampang. Akan masih panjang ini. Oh, panjang. Masih panjang. Saya kira Jadi yang paling dekat itu Iya. ya seperti kata panjang. Menko Polhukam Iya. Pak Mahfud gitu kan, ada administrasi, Jadi ada sanksi hukum pidana, hukum pidana, kemudian sanksi administrasi, dan kemudian akan ada tindak-tindak preventif Jadi dalam gini, rangka seperti- Al-Zaitunnya sendiri. Administrasi tentunya menyangkut izin-izin, Betul. izin bangunan. Ada enggak izin-izin? Iya, iya, iya. Ketika membangun Al-Zaitun ada izin pesantren, ada izin apa, itu kan Terus izin-izin. kita tahu juga ada galangan kapal, ada izinnya nggak, gitu kan? Nah, Termasuk ketika membangun barangkali. kapal, ada enggak itu izin standar bangun kapal apa segala macam itu kan izin-izin itu. Izin perizinan ada enggak? Ya kan? Nanti dibilang ini, saya kerja izinnya ada kok. Nah ini harus dilihat izinnya apa saja. Ini bangun-bangunan kan ada IMB apa enggak? Iya kan itu. Iya. Itu yang harus dilihat satu persatu. Ya, jadi intinya Menko Polhukam itu apa yang disimpulkan oleh Menko Polhukam itu tidak ada kaitannya dengan NII. Iya kan? Iya kan? Itu dia. Nggak ada kaitan dengan NII. Karena Jadi dia kalau saya melihat NII itu ya hanya cohesion force untuk mendapatkan pengikut. betul. Ya kan, ada orang-orang yang masih bermimpi bagaimana kalau negara ini bagusnya dijadikan Islam sebagai dasar negara. Ya sudah dibicarakan lah. Oke, kalau Islam dasar negara akan jadi begini. Untuk itu kamu harus begini begitu. Itu masih wacana. Itu kan wacana. Ya. Nggak bisa ditindak. Gak bisa. Lebih celaka lagi kalau dia pinter, dia bilang kalau gitu kau harus cari uang biar terwujudlah Ya, mimpi kita bersama. itu pinter yang bawa acara itu. Iya, betul. Jadi Iya, kan? pinter perekrutnya atau koordinator katanya istilahnya di sana. Ya, si koordinator. Si koordinator. Oke. Untuk mari kita wujudkan mimpi ini. Untuk itu kamu harus Padahal, begini. Termasuk mereka Padahal kemudian kan nggak mungkin terwujud Nah, mimpi itu. betul. Termasuk itu kan dia sudah tahu tidak mungkin terwujud. Tapi untuk dapat uang ini disuruh orang. Lihat gobloknya yang mau. Itu masuk ke Itu itu kan. masuk itu pikir logis itu berpikir begitu. Itu. Ya. Jadi dia tahu betul bahwa masih banyak masyarakat kita yang berpikir bahwa negara ini kalau didasarkan Islam sebagai dasarnya itu kita akan sejahtera. Ya, Saya kira masih banyak itu. Ya. Nah inilah mimpi-mimpi yang ini dimainkan oleh beberapa gelintir orang untuk keuntungan pribadi. Betul Kan setuju. itu. Ya. Jadi masih banyak yang memimpikan Piagam Jakarta kembali lagi. Jadi masih banyak itu yang bermimpi itu. Ya kalau mimpi boleh-boleh aja kan. Nah, tapi jangan sampai gara-gara mimpi itu kita mencoba menjadikan dia kenyataan. Ternyata kenyataan itu malah membawa malapetaka malah. Ini buktinya. Ya. Kan itu. Jadi kalau saya boleh katakan mencoba memahami, to comprehend gitu Laksamana. Apa yang dilakukan intelijen sejak masa Laksamana memimpin Bais sebagai kepala Bais saat itu mungkin sampai saat ini adalah terkait dengan Al-Zaitun yang diindikasikan Ya. ada kaitan dengan NII itu hanya sepanjang Ya karena dia masih memantau. mengajar tentang itu. Oh. Ini ada negara yang kalau pakai standar Islam akan menjadi besar, Jadi, menjadi sebagai ini. mitra, Kan mitra berpikir Ya. tadi. Jadi kita lihat supaya berpikir kita juga begini tuh berpikir ya kita adu argumen. Bagaimana kamu bisa akan sejarah seperti itu? Kita ini beda-beda kok. Nah, kan kita di situ kita beradu argumen dengan yang bersangkutan. Tapi kalau nanti murid-muridnya mau ikut dia, ya silakan. Berarti saat itu sudah terjadi proses argumen itu? Iya. Sudah ya? Laksamana? Sudah jadi Pada itu. saat itu terjadi ya? Sudah lah namanya kita kan terjadi itu kan di warung kopi, di mana kan banyak tempat Iya. kita beradu argumen itu.
Kan itu. Tapi menarik, harus begitu sabar dong. Oh iya. Intelijen itu Laksamana. Memang, itulah intelijen. Jadi kalau masuk intelijen itu tadi kan jangan diharap kita dapat penghargaan kan. Iya. Sudah berangkat tugas dianggap mati, hilang nggak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji, bukan hak kita kalau menang, hak komandan. Dibalik. Nah, kalau gitu Itulah intelijen. Itulah nasib intelijen. Makanya bila intelijen itu adalah profesi orang-orang unik. Orang-orang unik. kalau begitu Iya, perlu diluruskan nih Itu. buat ke masyarakat ini. Kan disinyalir. Ada yang tidak setuju, ada beberapa TNI atau siapa yang katanya itu kan itu ada masuk ikut di sana itu kan. Padahal bukan itu Nah maksudnya. kalau kita nggak masuk ke dalam, nggak akan tahu. bagaimana kita tahu itu kambing atau kucing? Ini perlu diluruskan nih Pak nih. Ya tapi kan kita orang di dalam juga nggak boleh tahu kalau kita masuk sedang mengawasi dia, dibunuh Bukan. kita. Maksudnya masyarakat Ya kan? sekarang ini kan adalah Iya. mempersalahkan beberapa pejabat yang sekarang namanya masih di atas. Iyalah. Ya kan? Pernah berada Ada di sana. Ya katanya Berbicara dan dengan beberapa Panji Gumilang dan pejabat Panji masa Gumilang lalu juga pernah ini. dilaporkan menyatakan kenal dengan pejabat A, pejabat B. Itu mungkin perlu diluruskan itu. Bukan niatan untuk setuju. Itulah bilang sekarang banyak orang belajar intelijen, tapi nggak tahu hakikat intelijen itu apa. Oh. Yang kayak ini dia begini-begini ini. Kita bagaimana merubah logika berpikir orang. Bukan bagaimana kita jadi pinter, kan enggak. Tapi bagaimana kita mempengaruhi orang ini supaya ikut maunya saya, kan begitu. Tapi jangan lupa saya pun melawan pikirannya dia. Sehingga di sini terjadi perang pikiran. Siapa yang menang? Kalau kita lemah ya kalah kita. Kemungkinan kalah ya ada. Oh, ada. Itulah sebabnya kita harus memilih orang-orang intel ini betul-betul bahwa dia tough dalam berpikir. Tough. Bagaimana? Tough, Tough. Harus Melawan cara kuat, berpikir orang ya, itu. tangguh. Harus tangguh, sabar, kuat, tidak berpikir yang lain. Dan ingat, kalaupun berhasil nanti yang dapat Komandan, ujian bukan hanya saya. komandan. Kalau gagal kamu goblok, nggak dipuji, malah dicaci maki, blow on katanya. Ya itu nasib. Iya. Itu. Kalau nggak mau gitu ya jangan kerja di intelijen. Jangan dikira kerja di intelijen terus Jadi enak-enak. ini Enggak. menjadi clear ya Kang Karat. Clear. Jadi kita Buat mendapatkan saya clear. perspektif intelijen Berbeda. yang terkait dengan NI yang diduga disinyalir diantaranya menurut beberapa pihak termasuk misalnya yang melaporkan Panji Gumilang pada pihak kepolisian bahwa menurut para pelapor ini termasuk Ken Setiawan dari NI Crisis Center bahwa itu di sana ada NI kan gitu kan menurut para Iya pelapor ini. pastilah. Karena Jawa Barat itu kan pusatnya dulu. Jadi Kartosuwiryo mimpi untuk mendirikan itu masih ada. Dan ini dimanfaatkan. Tapi sekali lagi Laksamana, sepanjang itu di pikiran saja nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain, itu kebebasan berpikir. Makanya ditemani sama intelijen. Supaya hilang dia berpikir itu. Kapan hilangnya? Ya nggak tahu. Bergenerasi demi generasi. Pak Ponto Kan terbukti gitu. benar lagi nih. Ini intelijen Gitu. adalah profesi untuk orang-orang unik. Iya, itu. Mati nggak dicari apa? Nah itu berangkat tugas dianggap mati. Menang tidak dipuji, kalah dicaci maki. Iya. Itulah Iya. profesinya antik untuk orang-orang unik. Profesi antik untuk orang-orang Ya, unik. kenapa antik? Karena dia sudah ada sejak zaman Firaun, Nabi Musa kan Iya, sudah ada ketika iya, dia betul. mengirimkan 12 mata-mata. Betul. Dari dulu. Jadi profesi antik sampai hari ini itu paling tua dia itu yang bisa diketahui. Itu dulu. Tapi antik untuk orang-orang unik. Kenapa unik? Hasilnya dia diserahkan kepada sang komandan. Nah, silakan komandan yang menikmati keberhasilan sang intelijen. Ya, dan intelijen menikmati itu. Ya, memang itulah. Itulah kami seperti itu. Nah, kan itu. Saya ingin pandangan Pak Ponto aja, Kang Gara. Tidak terkait langsung dengan tentu saja dengan Al Zaitun, tidak. Tetapi khusus kepada Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang ini kan Laksamana sempat menyatakan menggugat Menko Polhukam Mahfud MD. Ya. Tapi hanya hitungan hari dicabut lagi itu gugatan perdata gitu. Ya. Kalau bacaan
Pak Ponto apa ini? Laksamana membaca ini adalah tindakan mengajukan gugatan, kemudian cabut lagi, itu berdasarkan kesadaran yang belakangan muncul? Ya bisa saja ketika dia pelajari, oh salah, ada kesalahan, ya cabut aja. Daripada nanti bertempur pun kalah, cabut Iya, aja lah. Karena Tapi ya disampaikan pengacaranya lah ya. iya, Sebagai pengacaranya Panji Panji Gumilang. Gumilang. Oh, dicabut itu karena Pak Mahfud MD ini orang yang baik. wah luar biasa. Padahal Pak Mahfud baru mengatakan kepada media bahwa saya siap di pengadilan, sekarang juga oke gitu. Iya. Ya. Ya namanya perang pikiran kan. Ya. Jadi memang kita tidak sembarang. Nggak bisa kita buru-buru cepet-cepet harus begini, nggak bisa. Itu sudah ada. Tapi kan aturan. masuk lagi ke RK. Ya, terhadap Gubernur Jawa Barat Ya, Ridwan Kamil. Itu kan belum dicabut yang itu. Gugatan dari Panji Gumilang terhadap Ridwan Kamil gitu. Iya. Ya. Yang Makanya dicabut itu terhadap sekarang Pak harus Mahfud. hati-hati. Ketika kita menyampaikan hanya berdasarkan feeling saja, tidak ada fakta, bisa dituntut balik. Iya, betul. Sekarang kebebasan berpikir, kebebasan mengajukan pendapat itu sudah dijamin oleh aturan. Sehingga tidak bisa kita langsung main vonis begitu. Harus betul ada dua alat bukti baru bisa disampaikan. Ya, silakan nanti bertempur kan di meja hijau juga. Ya oleh karenanya kemarin kita undang Ustadz siapa namanya dari MUI itu. Ya, Dr. Aminuddin Yakub MA. Ya, dia mengatakan kan kenapa fatwa MUI itu tidak dipublish. Ya. Ya kan. Lalu langsung diberikan kepada tim penyidik dari Polri. Ya. Karena anggapan dia sebetulnya kalau saya tangkap ya. Jadi fatwa itu masih bisa diperdebatkan. Nah, Ya kan? Iya. Masih bisa diperdebatkan. Makanya sampaikan saja ini loh gitu kan. Tapi kalau yang diinginkan, kalau dengan fatwa penistaan agama misalnya, dia itu hanya kena cuma 5 tahun. Padahal yang diinginkan oleh mereka tindak pidananya dari Panji Gumilang yang diambil, yang mungkin bisa 20 tahun. Nah itu bisa meredam. Kalau misalnya dia masuk terbukti tindak jadi memang, pidananya, iya. itu akan meredam NII selama 20 tahun. Kalau dari itu kan lebih bagus. Dari sisi Ya kan? MUI Lebih memang bagus, ya. ada kesesuaian dalam pandangan beberapa pihak. Itu pandangan saya, pandangan saya itu bukan karena- pandangan saya. Iya. Itu. Dengan beberapa pihak lain juga bahwa pihak MUI itu menilai bahwa yang sifat pidana lebih layak Dikemukakan, didahulukan. Didahulukan, ya, Ketimbang yang satunya lagi terkait dengan penistaan agama. Ya kita lihat nanti bagaimana perkembangan proses penyidikan di Bareskrim Polri ya. Iya. Gitu ya. ya Pak Putri? kita harus cari nanti apa pidananya yang mana yang berhubungan langsung dengan, silakan aja. Kalau kita bisa. Tapi intinya setuju Pak Ponto dengan begitu. Sama dengan siapa? Pandangan MUI tadi. Ya setuju. Setuju ya? Tapi dengan- Maksudnya setuju saya. Dengan bukti gitu. Apa buktinya itu jangan dipaksakan loh, jangan pemaksaan. Betul. Ya, jangan tidak boleh ada pemaksaan dalam hal ini. Misalkan betul tadi ketika bicara fatwa nggak tahu bagaimana ini menurut apa fatwa ini masih bisa diperdebatkan. fatwa hukumnya di mana. Dan fatwa itu Kan tidak dirilis. Nah, tidak dirilis, betul ya? tidak Apakah dipublikasikan. ada dalam hukum itu bahwa fatwa ini melanggar fatwa ini? Ada Ya. yang melanggar undang-undang. Di mana kedudukan hukum fatwa MUI ini? Kan itu. Ya. Dalam kedudukan hukum kita itu di mana? Sehingga dia akan melanggar pasal mana? Kalau pasal ini dilanggar berapa tahun hukumannya? Iya, betul. Itu harus jelas. Sehingga jangan sampai kita terjadi hukuman hanya tita sabda pendeta ratu. Ya. Ini kan sudah lewat masa Ya, itu. ya. Kamu saya hukum karena begini, itu sudah tidak ada. Sekarang semua hukuman itu sudah disepakati terlebih dahulu. Oke, kalau kamu begini hukuman sekian ya, setuju? Setuju. Kan itu sistem Kalau tidak kita setuju sekarang. banding gitu. Bukan, ketika kita membuat aturan sekarang, Iya. undang-undang, Oke, ya. itu kan kesepakatan. Iya. Kita menyepakati, oke? Kalau saya melanggar ini, tercatat ya, dihukum sekian tahun ya, oke? Kan itu kesepakatan. Jadi tidak bisa seenaknya. Karena ini hukum sekian, trial by press public, nggak bisa. Sudah. Ada aturan. Bukan zamannya lagi. Sudah bukan zamannya. Nah, jadi sekarang ya
kita bisa lihat apakah aturan kita ini sudah cukup untuk menghadapi perkembangan di masyarakat, Ya. atau perkembangan di masyarakat ini sedemikian cepat sehingga hukum ini terlambat mengantisipasi, atau bagaimana? Ini Mari kita persoalan lihat. besar sendiri nih. Ya. Begitu Laksamana ya? Ya. Persoalan besar sendiri nih kan? Dan di situ terlihat bagaimana the man behind the gun-nya yang harus Iya. bisa Karena menyampaikan. akhirnya, apapun akhirnya kan aturan di bawah ini adalah merupakan turunan dari undang-undang kan? Betul. Gitu Iya, kan? kita Sebenarnya lihat. kan produk Dan hukum dalam itu satu masalah itu dasarnya undang-undang. ada perubahan ya tadi judulnya NII, tapi dihukum karena pidana pencucian uang. Nah, kan lain, sudah bukan NII masalahnya. Ini bukan. Ya. Nah, inilah saya bilang harus ada bagaimana orang mengerti di mana kedudukan NII, di mana kedudukan pencucian uang, di mana kedudukan penistaan agama. Kan itu. Iya. Itu. Apakah ketika penistaan agama itu dihukum dia menyelesaikan masalah NII? Belum tentu kan? Belum tentu. Ya itu dia. Itulah intelijen punya urusan. Luar biasa. Banyak hal yang harus dipahami oleh publik. Itu. Ya. Itu betapa luasnya intelijen itu. Begitu luasnya intelijen dan begitu dalamnya sekaligus. Ya. Karena di sana dibutuhkan kesabaran luar biasa. Kesabaran tough. Kalau tidak kita sendiri Tough. akan terjerumus. Tough patient. Passion. Karena kita berlawanan dengan hakikat manusia yang selalu ingin dipuji, selalu ingin mendapatkan penghargaan. Iya. Tapi kita itu semua kita tolak. Dan Kita tidak berharapan pujian. hakikat dari manusia, Kita hakikat dari manusia adalah ingin hasil yang segera. ya, Padahal tugas Bagi intelijen itu tidak. ada timeline, tidak ada time tidak ada frame. timeline. Itulah intelijen. Luar biasa. Insights yang luar biasa lagi kembali dari Laksda Soleman Biponto, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Kita Pak. telah dapatkan. Kang Kara masih ada lagi? Sudah cukup. Terkait dengan tentu saja follow up atau continuation dari geger Panji Gumilang ya terkait dengan katakanlah kasus yang sekarang sedang bergulir di kepolisian dan kita tunggu bagaimana nantinya tindak lanjut yang akan tentu saja akan diumumkan oleh pihak Barreskrim Polri sebagaimana yang kita dengar termasuk juga dari Kapolri belum lama ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ponto, kita akan berbicara tentang masalah lain nanti pada lain kesempatan Pak Ponto ya. Oke. Ya, nuhun Kang. Sahabat Bravo, untuk kali ini kita hanya bisa sampai pada Anda. Itulah tadi bincang-bincang dengan Laksda Purnawirawan Soleman Biponto terkait dengan lanjutan kasus Panji Gumilang. Bagaimana kesimpulan Anda? Coba Anda renungkan sendiri. Terima kasih dari kami. Sampai di sini, salam Bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.